Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan PPT kami yang berjudul Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Islam. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, Humanisme sebagai Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aisyah dengan NIM 245200093 dan teman saya yaitu Anindita Diah Puspitasari dengan NIM 24520000105. Yang ketiga teman saya yaitu Maisa Ramadhani dengan NIM 24520000109. Dan yang keempat teman saya yang bernama Dewi Susilawati dengan NIM 24520000111. Dan yang kelima teman saya yang bernama Sabita Sakivanukma dengan NIM 24520000113. Dan yang terakhir teman saya yang bernama Felicia Octavia Ramadhani dengan NIM 24520000115. Peta konsep bab 1 pendahuluan ada yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan penulisan. Yang kedua bab 2 pembahasan ada yang pertama filsafat pendidikan Islam, yang kedua filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ketiga filsafat pendidikan humanisme. Bab 3 penutup ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Abstrak, makalah ini mengkaji rasionalisasi filsafat pendidikan Islam, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan humanisme sebagai dasar pengembangan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam dipahami sebagai upaya mengintegrasikan akal dan wahyu agar pendidikan mampu menjawab tantangan modern sekaligus membentuk akhlak dan identitas yang kuat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang humanis, berakar pada budaya, serta mendukung kemerdekaan belajar melalui konsep tripusat pendidikan dan sistem Among. Sementara itu, humanisme menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar dengan penekanan pada kreativitas, kebebasan, serta pengembangan manusia secara menyeluruh. Ketiga pendekatan ini bersama-sama menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang holistik, rasional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Makalah ini menekankan pentingnya rasionalisasi filsafat pendidikan sebagai dasar konseptual dalam pendidikan. Filsafat pendidikan Islam berakar pada nilai Al-Quran dan hadis, mengintegrasikan ilmu dan agama untuk membentuk manusia unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Pemikiran Al-Ghazali relevan dalam pengembangan kurikulum dan tujuan pendidikan Islam. Ki Hajar Dewantara berperan penting dengan mengedepankan pendidikan yang memberdayakan melalui kebudayaan dan nilai lokal, menekankan aspek rasional dan yang humanistik dalam proses pendidikan yang membebaskan dan mengembangkan potensi individu. Filsafat humanisme fokus pada penghormatan martabat manusia, kebebasan berpikir, dan pengembangan holistik siswa, melengkapi konsep pendidikan Islam dan pemikiran Ki Dewantara untuk pendidikan yang adaptif dan berwawasan kemanusiaan. Makalah ini mengkaji rasionalisasi ketiga filsafat tersebut sebagai fondasi pendidikan yang rasional, humanis, dan berakar pada nilai luhur bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, untuk rumusan masalah akan dipaparkan oleh Mbak Anin, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Maisa, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Sabita, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Dewi, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Felisa.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan Islam. Untuk yang kedua, bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk yang ketiga, bagaimana prinsip, fitur, dan implikasi filsafat humanisme sebagai filsafat pendidikan kurikulum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, memahami dan menjelaskan prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan Islam. Untuk yang kedua, memahami prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk yang ketiga, memahami dan menjelaskan prinsip, fitur, dan implikasi filsafat pendidikan humanisme sebagai filsafat pendidikan kurikulum pendidikan. Filsafat pendidikan Islam. 1. Konsep filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan pendidikan, menekankan pembentukan akhlak, pengetahuan, dan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Rasionalisasi filsafat ini melibatkan justifikasi logis dan argumentatif mengapa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak, dan ijtihad untuk menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan teknologi. Salah satu rasionalisasi utama adalah harmonisasi antara akal dan wahyu dalam pendidikan Islam. Menurut Al-Atas dalam jurnal internasional Journal of Islamic Education, filsafat pendidikan Islam rasional karena mendorong ijtihad sebagai sarana untuk memahami teks suci secara kontekstual. 2. Prinsip filsafat pendidikan Islam. Idealisme mendorong pembentukan akhlak mulia dan keimanan melalui mata pelajaran akidah serta Al-Quran, sementara realisme mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi untuk relevansi praktis. Pragmatisme mendorong kurikulum fleksibel yang dinamis, tidak kaku, dan berorientasi pada kebutuhan siswa dalam menghadapi perubahan sosial. Eksistensialisme membantu siswa menemukan tujuan hidup dalam kerangka tauhid. Selanjutnya, prinsip filsafat pendidikan Islam menurut M. Arifin 2020. M. Arifin menyatakan, filsafat pendidikan Islam bertugas memberikan landasan Islam pada proses pendidikan, melakukan kritik koreksi, serta evaluasi metode pembelajaran. Prinsip ini mencangkup pemikiran mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang anak didik, guru, kurikulum, serta lingkungan belajar. Selanjutnya, pendekatan kritis menurut Mahfud dan Hamid. Mahfud 2021 menggarisbawahi pendekatan humanistik teologis untuk pengembangan potensi holistik berbasis tauhid serta rekonstruktif sosiologis untuk transformasi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Hamid 2024 menambahkan sinergi iman, pengetahuan melalui dan amal soleh untuk membentuk manusia sempurna yang bertanggung jawab kepada Tuhan, sesama, dan alam. Nah, selanjutnya, integrasi dan relevansi modern. Al-Atas menurut Husna 2024 mengutamakan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, sedangkan Ashkur tahun 2025 menekankan pendekatan integratif berbasis tauhid untuk menghasilkan siswa berakhlak mulia dan beriman kuat. Ahmad Dahlan direlevansikan dengan kurikulum merdeka melalui integrasi ilmu agama umum, menolak dikotomi pengetahuan.
3. Implikasi filsafat pendidikan Islam. Filsafat ini berimplikasi pada pengembangan kurikulum yang inovatif, menyelesaikan problematika pendidikan Islam, dan memastikan keseimbangan spiritual, intelektual untuk menghadapi globalisasi. Implikasi praktis mencangkup model pembelajaran reflektif seperti tadabbur dan proyek berbasis nilai Islam, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak. Yang kedua, kontribusi pemikir barat dalam konteks Islam John Locke and Harry Giroux. Menurut Rizal 2025, berimplikasi pada penanaman penalaran moral, berpikir kritis, dan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan Islam Indonesia. Hal ini mendukung perubahan paradigma madrasah menjadi lebih inovatif dan inklusif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu B. Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip inti Trikarya Parisuda terdiri dari 3 elemen. Ing ngarsa sung tulodo, pendidik memberi teladan di depan untuk membangun aspirasi siswa. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak dan semangat kolaboratif. Tutwuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan lembut agar siswa mandiri. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada fitur rasionalisasi. 1. Kebebasan bertanggung jawab siswa, yaitu bebas tapi bertanggung jawab, yang mendorong kreativitas dan inisiatif pribadi. Yang kedua, tripusat pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk harmoni sosial. Yang ketiga, kurikulum esensial berbasis trikon, yaitu kecakapan, pengetahuan, dan pengertian yang fleksibel dan berorientasi Pancasila. Selanjutnya yaitu implikasi filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Implikasi rasionalisasi ini sangat luas, terutama dalam kurikulum Merdeka pasca 2020, di mana pemikiran Ki Hajar diadopsi untuk memperkaya Merdeka belajar melalui profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen formatif yang humanis. Secara praktis, guru bertransformasi menjadi fasilitator yang menerapkan trikon Parisuda dalam kelas. Siswa diberi ruang eksplorasi potensi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maksimal. Sementara tripusat pendidikan memperkuat kolaborasi komunitas guna membentuk generasi tangguh. Di era digital, implikasi ini mendukung pendidikan karakter anti korupsi dan harmoni sosial, efektif mengurangi masalah seperti bullying atau rendahnya motivasi belajar sebagaimana dibahas dalam jurnal terkini. Pendekatan ini juga relevan untuk pendidikan inklusif, pesantren modern, dan pengembangan SDM nasional. Selanjutnya kita memasuki pembahasan C, yaitu filsafat pendidikan humanisme. Filsafat pendidikan humanisme memiliki berbagai fitur kunci, yaitu yang pertama, kebebasan dan partisipasi aktif peserta didik dalam menentukan tujuan belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pengembangan pribadi komprehensif yang mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral untuk membentuk individu mandiri dan kritis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman nyata yang mendorong pembelajaran sepanjang hayat, serta penghargaan terhadap keberagaman. Selanjutnya, prinsip filsafat pendidikan humanisme. Yang pertama, sebagai manusia adanya keinginan dari diri individu untuk belajar. Yang kedua, peserta didik belajar tentang apa yang dianggapnya penting untuk dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan ajar dan ide-ide baru yang bermakna. Yang keempat, bagi masyarakat modern, aliran ini mengajarkan akan suatu proses yang bermakna. Yang kelima, bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dengan cepat dapat memahami pembelajaran dan meningkatkan kebebasan, percaya diri, dan kreativitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan menurut Rohmah pada tahun 2022. Implikasi dalam pendidikan. Implikasi filsafat humanisme terlihat dalam desain kurikulum yang inklusif, seperti
kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia yang memberi kebebasan memilih metode pembelajaran. Pendidik berperan sebagai fasilitator, bukan pengajar otoriter, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pengembangan karakter. Hal ini juga mempengaruhi evaluasi berbasis proses pribadi, bukan hanya hasil akademik, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan sosial. Selanjutnya kesimpulan. Pendidikan yang ideal merupakan integrasi dari 3 perspektif filosofis untuk memanusiakan manusia secara holistik. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan wahyu dan akal tanpa dikotomi guna membentuk insan kamil yang seimbang secara spiritual dan intelektual. Selanjutnya, filsafat Ki Hajar Dewantara mewujudkan pembahasan melalui sistem Among dan terpusat pendidikan yang berakar pada konteks budaya Indonesia. Filsafat humanisme menekankan kebebasan belajar dan peran pendidik sebagai fasilitator untuk pengembangan potensi individu yang bermakna. Relevansi kegiatan aliran ini saling melengkapi dalam mendukung kurikulum merdeka yang berorientasi pada penguatan karakter, kemandirian, dan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer.